Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deswemri Ramadhanu, mahasiswa kelas 1D D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan hasil kerja saya dengan mata kuliah kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen kita yang bernama Ibu Putri Gemalasari. Terima kasih kepada Ibu Putri Gemalasari yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas kali ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua buah kasus. Yang pertama, kasus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila pada kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua, kasus tentang bendera. Baiklah, sebelum saya akan memasuki menerangkan tentang kasus tersebut, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat sebuah materi tentang Pancasila. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Dari India, bahasa Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa dan bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua makna secara leksikal, yaitu yang pertama adalah panca. Panca artinya 5. Yang kedua adalah sila. Sila memiliki vokal I yang pendek, artinya batu sendi. Sila yang kedua, vokal I panjang, artinya peraturan tingkah laku baik, yang penting, dan yang senonoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Pancasila menurut para ahli. Yang pertama menurut Bung Karno, yaitu selaku presiden pertama kita bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, arti Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun, yang sudah berabad-abad lamanya, terpendam dengan bisu dalam kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila ini bukanlah hanyalah sekedar falsafah dalam negara kita, tetapi makna lebih luas, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Bapak Notonegoro. Menurut Bapak Notonegoro, pengertian Pancasila ini adalah dasar falsafah juga ideologi bangsa yang diharapkan akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang fungsinya bagaimana sebagai pemersatu bangsa Indonesia, lambang dari persatuan bangsa Indonesia, dan sebagai pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Ya, dari demikian pengertian Pancasila menurut para ahli, menurut etimologi, sehingga kita dapat mengambil sebuah pengertian secara umum. Pengertian Pancasila secara umum yaitu dasar ideologi negara. Pancasila adalah rumusan dan pedoman hidup berbangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, adapun 5 isi dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila dan kedudukan Pancasila bagi negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang kita inginkan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang mana merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya bagaimana Pancasila merupakan pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, dan tata norma. Yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya artinya di mana Pancasila itu adalah mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia seluruhnya, yang mengatur dari sistem pemerintahan dan sampai ke sistem lebih rendah. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang mana maksud dari kata ini adalah karena Pancasila ini adalah sebagai pedoman, sebagai hukum, dasar landasan hukum yang dijadikan bangsa Indonesia sebagai aturan dalam berbangsa dan bernegara. Yang keenam adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan bangsa. Ini adalah perjanjian para pendiri tokoh Indonesia bahwasannya ketika bangsa Indonesia merdeka, maka kita akan membentuk sebuah ideologi bangsa sebagai pedoman bagi masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketujuh adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang dalam Pancasila mengandung cita-cita tujuan negara yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan persatuan bangsa. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama adalah kesatuan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama itu, yang pertama adalah percaya dan yakin kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah hormat dan menghormati sesama para pemeluk agama. Yang ketiga adalah saling toleransi sesama perbedaan agama. Yang keempat adalah tidak memaksakan suatu agama atau memaksakan seseorang untuk menganut agama kita atau menganut agama itu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung pada sila yang kedua ini, yang pertama adalah mengakui persamaan dan harkat martabat sesama manusia. Yang kedua adalah saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap tengah rasa. Selanjutnya pada nilai-nilai yang terkandung pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada persatuan Indonesia ini kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, keselamatan bangsa negara kita. Yang kedua, rela berkorban untuk negara kita. Yang ketiga adalah cinta tanah air. Yang keempat adalah kita bangga menjadi rakyat bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam kesempatan ini, yang Pancasila yang terkandung dalam sila keempat ini adalah, yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga,
mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan secara bersama. Yang keempat, menerima keputusan dari orang lain. Yang keenam adalah bermusyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani kita. Nilai yang terkandung pada sila yang kelima yaitu pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini dapat kita ambil maknanya bahwa kita harus bersikap adil, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana bergotong royong. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan harkat martabat. Yang keempat adalah menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima adalah tidak bersifat boros, dan yang keenam adalah suka bekerja keras. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona. Virus corona jenis baru ini disebut dengan SARS-CoV-2 yang sebelumnya disebut dengan 2019 NCOV. Adalah jenis virus baru yang belum diidentifikasi para manusia atau para tim medis dan para ahli. Coronavirus ini adalah sekeluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga lebih parah lagi seperti sesak pernapasan atau seperti sindrom pernapasan timur tengah MERS dan sindrom pernapasan akut parah atau SARS. Sejak pertama kalinya virus ini terdeteksi di negara Cina di wilayah Wuhan pada bulan Desember 2019. Wabah ini berkembang sangat pesat hingga mencapai belahan dunia, mencapai berbagai negara-negara yang ada di dunia. Begitu sangat pesatnya virus ini berkembang, sehingga kita bangsa Indonesia harus bersama-sama untuk mengatasi virus corona ini sehingga tidak banyak memakan korban atau memutus rantai penyebarannya. Adapun seseorang dapat tertular virus corona ini karena tidak sengaja menghirup percikan udara dari para positif coronavirus. Yang kedua adalah memegang mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan hingga bersih. Yang ketiga adalah kontak secara dekat dengan penderita virus corona. Saya akan menjelaskan tugas yang diberi dosen saya, yaitu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Pada sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita sebagai umat beragama selalu berdoa untuk supaya virus ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjalan dengan semestinya yang kita lakukan sebelumnya. Baiklah, pada virus ini kita selalu mendoakan tim para medik yang berjuang di garda terdepan untuk lebih semangat lagi bekerja, lebih sehat dan walafiat. Yang kedua adalah aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua, yang mana bunyi sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus saling membantu sesama manusia yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, baik dalam sektor ekonomi maupun dalam sektor kesehatan. Jika kita
masyarakat mampu, lebih baik kita membantu masyarakat yang terkena virus corona yang banyak yang jadi PHK, pemberhentian pekerjaan yang terdampak perekonomiannya. Dan kita selalu menolong korban yang perekonomian yang terdampak tersebut dengan baik dengan harta, makanan, bahan pokok dan lain-lain. Dan jangan kita sebagai manusia yang adil, kita harus selalu menerima jenazah COVID 2019. Jangan pernah menolak penguburan, pemakaman jenazah COVID-19 karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila yang kedua. Aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila yang ketiga. Pada sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Pada sila ini disuruh untuk selalu bersatu. Walaupun kita berbagai-bagai, beragam-ragam, bangsa, agama, ras, suku, kita harus bersatu untuk melawan virus ini agar cepat berlalu. Yang keempat adalah aplikasi nilai Pancasila pada sila yang keempat. Pada sila yang keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bilaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Pada kali ini kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang demokrasi, yang berlandaskan rakyat. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus menghormati perintah-perintah, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah bangsa, oleh pemerintah terdekat, tempat atau dari pemerintahan pusat ataupun dari organisasi atau lembaga-lembaga kesehatan. Kita harus mengikutinya, jangan pernah membantahnya karena virus corona ini sangat berbahaya. Karena kematian dari virus corona ini lebih tinggi daripada kesembuhan. Yang kelima adalah aplikasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila yang kelima. Pada sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan. Oleh karena itu kita juga harus memiliki semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita harus bersama-sama bekerja keras bersama dengan pemerintahan, dengan organisasi kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Karena tidak cukup dengan pemerintahan saja untuk mengatasinya, kita juga bersama-sama rakyat biasa untuk mengatasi. Selanjutnya, apakah sikap yang kita lakukan sebagai diri sendiri, sebagai mahasiswa dan sebagai sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat? Yang pertama adalah sebagai diri sendiri. Kita sebagai diri sendiri, hal yang kita harus lakukan yang pertama, menjaga kebersihan badan, mematuhi aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintahan Indonesia atau pemerintahan setempat. Yang ketiga adalah melakukan hal positif di rumah. Yang keempat, selalu menjaga social distancing. Yang keenam adalah selalu mencuci tangan hingga bersih, baik dari luar rumah maupun di dalam rumah. Yang keempat, selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Yang kelima, jangan pernah menyentuh wilayah muka, wajah sebelum mencuci tangan hingga bersih. Selanjutnya kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa kita selalu mengingatkan kepada masyarakat, keluarga bahwasanya virus corona ini sangat berbahaya, sehingga kita bersama-sama untuk mengatasinya. Jangan pernah berkeliaran di luar, selalu di rumah. Yang kedua, belajar dan di rumah walaupun tidak kuliah tatap muka. Yang keenam, melaksanakan dan membuat tugas yang diberikan oleh dosen. Yang keempat, melaksanakan apa yang diperintahkan dosen. Yang kelima adalah menyaring berita tentang COVID-19. Jangan terbawa dengan hoax.
Yang ketiga, kita sebagai anggota keluarga, yang pertama kita harus melakukan hal yang harus kita lakukan, mengajak keluarga agar tidak keluar rumah, agar tetap di rumah, menjaga kesehatan. Memberikan pengarahan pada anggota keluarga bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya. Menjaga jarak dengan anggota keluarga, melaksanakan hal positif dengan keluarga, membantu pekerjaan orang tua, bersikap tenang menghadapi COVID-19, jangan pernah panik dalam menghadapinya. Yang keempat, kita sebagai anggota masyarakat mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat, membantu masyarakat kesusahan yang menghadapi COVID-19 ini, menjaga jarak dengan anggota masyarakat, menggunakan masker jika berkumpul dengan masyarakat, tidak panik dan selalu bersikap tenang dalam menghadapi COVID-19 ini. Baiklah, yang ketiga yaitu hal baik apa saja yang Anda lakukan ketika mencegah pandemi COVID-19 ini. Hal baik yang saya lakukan itu selalu mencuci tangan jika mau keluar ataupun balik dari luar. Yang kedua, selalu mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan kita. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, berolahraga di rumah. Walaupun olahraga ringan yang kita lakukan. Yang kelima adalah berjemur. Yang keenam, mengerjakan ibadah di rumah saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang kedua, yaitu kasus bendera. Kasus bendera ini berkaitan dengan identitas nasional atau dengan lambang negara. Kasus ini ada secara singkat dari kasus ini. Dua kejadian yang sangat kontras terjadi pada bulan Keramat, bulan Agustus. Kejadian pertama yang sangat memilukan terjadi di Bandung. Saat beberapa mahasiswa melakukan happening hard yang ditandai dengan pembakaran sang saka merah putih, bendera yang menjadi lambang kebangsaan Indonesia, bendera yang telah dimerahi oleh darah pejuang dan diputihi oleh niat suci perjuangan yang mereka yang tulus. Kejadian yang kedua yaitu air mata Suci Susanti saat melihat bendera merah putih dinaikkan di Barcelona, negara Spanyol, diiringi lagu Indonesia Raya. Dia warga keturunan dari asal Tasikmalaya. Begitu bangga telah mampu menaikkan bendera merah putih ke puncak yang tertinggi. 12 tahun kemudian setelah keberhasilan Suci, beberapa hari setelah pembakaran bendera merah putih di Bandung, putra Panggelangan Taufik Hidayat juga mencucurkan air mata seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu, sang saka merah putih kembali berada di puncak tiang Olimpiade Athena, Yunani. Keharuan mereka melihat sang merah putih berkibar di puncak keberhasilan, sama dengan keharuan yang para pejuang untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak kemerdekaan. Mereka telah berjuang bersama-sama untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Baiklah, dari dua peristiwa tersebut berkaitan dengan bendera memang tidak bisa menggugah rasa kebanggaan kita, rasa kebanggaan terhadap negeri ini. Namun itu bisa terjadi apabila kita masih peka dengan terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Rasa kesal dan rasa marah kita tersurut saat melihat bendera sang saka merah putih dibakar oleh mahasiswa dari Bandung. Oleh karena itu, menurut saya kejadian yang pertama itu suatu yang tidak baik karena tidak menghargai perjuangan para pejuang bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, memperjuangkan bendera merah putih dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan sedangkan kejadian yang kedua adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa, sehingga dengan prestasi para atlet dari Indonesia dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia, menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata
negara dunia. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus bendera ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia setidaknya selalu harus menjaga melestarikan bendera negara kita, bendera merah putih yang telah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Dan kita tidak boleh melecehkan bendera maupun membakar, merobek bendera tersebut, karena bendera itu adalah simbol pemersatu bangsa kita, simbol kebanggaan kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas yang telah kita jelaskan. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.